Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan dalam channel energi terbaru. Oke teman, kali ini ya saya akan berbagi. Kemarin saya ngupload video ya, udah lama sih. Terus ada yang komen seperti ini teman. Om, itu KWH-nya apa nggak error gitu. Jadi kali ini saya akan membahas ya teman ya. Jadi saya memakai PLTS on grid ya. PLTS on grid itu tentunya PLTS yang terintegrasi sama jaringan PLN, jadi satu jaringan ya, bukan terpisah. Kalau PLTS off grid itu pakai aki, jadi sama sekali tidak ada hubungan dengan jaringan PLN, jadi terpisah ya kalau PLTS off grid. Nah, saya menggunakan PLTS on grid ya, jadi jelas-jelas terintegrasi sama jaringan PLN. Jadi intinya dari panel surya ke inverter langsung dicolokkan ke jaringan PLN 220, jadi langsung ya terintegrasi. Kenapa tidak error ya, karena KWH nya sudah diganti teman. KWH saya sudah diganti dengan KWH namanya ekspor impor ya, KWH ekspor impor. Nanti akan saya tunjukkan KWH nya seperti ini teman. KWH nya seperti ini. Nah, KWH nya seperti ini ya teman ya. Ini namanya KWH ekspor impor ya. Jadi punya saya PLTS harus didukung dengan KWH ini teman. KWH namanya KWH ekspor impor ya, KWH eksim. Karena apa? Jadi ini bisa arus masuk ke jaringan PLN dan bisa kita gunakan jaringan PLN ke kita. Jadi intinya untuk arus masuk ke jaringan PLN nanti akan terhitung di sini ya teman ya. Jadi untuk mengurangi beban dari penggunaan listrik saya, listrik rumah tangga saya. Jadi kalau pas siang gini dibantu oleh PLTS. Intinya punya saya kalau ada mati lampu, PLTS juga sama aja tidak berfungsi teman, jadi ikut mati juga. Jadi tidak ada jaringan, tidak ada daya atau listrik yang masuk ke jaringan PLN. Jadi KWH ini dilengkapi dengan modem ya temennya. Ini ada modem di atasnya, ada modem dan setiap keluar masuk listrik saya yang melalui inverter itu yang masuk ke PLN itu nanti terhitung atau terakumulasi lewat KWH ini. Jadi nanti setiap bulannya untuk tagihan listrik saya akan dikurangin sama masuknya energi listrik yang masuk ke jaringan PLN ya. Jadi intinya mengurangi tagihan listrik kebutuhan rumah saya. Jadi ini harus diganti teman ya, kalau menggunakan PLTS on grid KWH ini harus diganti. Kalau pakai KWH token ya jelas tidak bisa, nanti itu sudah jelas-jelas akan ya bermasalah ya teman ya. Saya sarankan bagi teman-teman yang pengen menggunakan PLTS on grid maka harus berhubungan dulu dengan PLN, konsultasi dengan PLN untuk penggantian dari KWH ekspor impor ini teman ya, namanya KWH ekspor impor. Jadi KWH ini sudah otomatis ya, nanti akan menghitung dari listrik yang masuk ke PLN dan listrik yang saya gunakan ke rumah tangga saya. Nah ini kemarin sudah bahas ini juga teman ya, masalah yang lucu ya. PLTS saya, panel suryanya saya buat gunakan untuk menjemur kerupuk. Nah ini adalah inverternya temennya. Inverternya kemarin kenapa error ya, ini karena ini ya, di sini ada lampu merah ya, ada lampu biru temen ya. Lampu biru itu menandakan itu running temen ya. Kalau yang merah kedip-kedip itu mungkin
listrik yang masuk teman. Tapi kalau error ini berarti lampunya hanya merah saja nyala, yang biru itu tidak menyala. Kalau biru mati berarti tandanya itu fault atau gagal ya, jadi tidak ada listrik yang masuk atau mungkin bermasalah untuk inverter saya. Terus ini lagi ada inverter yang saya gunakan juga sama ini teman. Ini bisa kelihatan kalau sini ya teman, yang merek ini ya, bisa kelihatan dayanya, terus listrik yang masuk ke PLN. Nah ini karnya ini 0,1, nanti daya yang masuk 7 volt ini ya, 15 23 ini masuk ke jaringan PLN teman. Kenapa cuma segitu ya, karena ini lihat mendung ya, nggak stabil. Kita lihat lagi untuk pendapatan dari 0,3 0,4 0 lagi, karena ini tidak stabil. Nah, ini 24 watt ya, sampai 57 80 100 ya, sampai 100 watt dapatnya. Oke, karena ini agak redup dan begitu awannya ketutup menutupin matahari, maka nah itu agak mendung ya teman ya, agak mendung, jadi penerimanya tidak stabil atau tidak sempurna ya. Oke, kita lihat dulu untuk yang di atas panel suryanya teman ya. Kita naik dulu ke atap ya, lewat sini, naik dulu tuh. Nah ini ya temennya untuk panel suryanya ya. Ini ada yang kemarin di atasnya saya jemur kerupuk ya di sini nih. Ini sudah lama temen, nggak saya bersihkan ya, harusnya ini mah harus rutin dibersihkan. Karena apa ya, pengaruhnya ke ini, mungkin nanti diakali pakai apa ya temen untuk membersihkan ini. Karena penerimaannya akan berkurang ya, untuk jika ada benda asing di atasnya itu penerimaannya akan berkurang. Ini adalah 4 kali 100 WP ya teman ya, 4 kali 100 WP, yang itu 3 kali 200 WP teman. Yang ini tak berfungsi karena pecah 1000 nih teman, pecah 1000, tapi masih bisa mengeluarkan untuk listriknya, cuma ampernya nggak terlalu gede. Yang di atas sana itu adalah 250 ya, 250 WP, mereknya Solana, itu kayaknya lebih bagus ya teman ya untuk penerimaannya. Yang ini kemarin untuk menjemur kerupuk, dan penerimaannya jelas error ya, di inverternya itu error dan fault ya, jadi nggak stabil. Oke teman, terima kasih sudah nonton video kami dari awal sampai akhir ya. Semoga terinspirasi bagi teman-teman yang pengen membangun instalasi ya PLTS on grid. Tentunya harus berhubungan dengan PLN, karena kalau tidak berhubungan PLN maka ya saya sarankan lah untuk berhubungan dengan PLN supaya lancar dalam pembangunan PLTS on grid. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam energi terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.